Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaham Jamba Jarakna Agus Putra, NIM 200311000075, kelas Agroteknologi 2B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Manggis atau dengan nama latin Garcinia mangostana L. Studi kasus ini dilakukan pada seorang petani manggis di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Tugas PPT ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah usaha tani. Pendahuluan. Usaha budidaya manggis memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena buah manggis banyak manfaatnya, sehingga sangat diminati oleh kalangan bawah ke atas dan pada umumnya dijual di pasar swalayan atau supermarket. Permintaan buah manggis banyak berdatangan dari pasar tradisional, swalayan, dan supermarket. Permintaan juga banyak berdatangan dari pedagang-pedagang buah yang bermunculan di berbagai tempat untuk menambah ragam dagangannya. Tingkat konsumsi buah manggis termasuk tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi buah-buahan lainnya, karena buah manggis banyak manfaat bagi tubuh. Jenis penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus, dengan mengambil kasus pada usaha tani manggis di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas subjek penelitian, dapat berupa individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Teknik penarikan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah salah satu anggota kelompok usaha tani manggis di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau sampel yang sengaja dipilih atau tidak diacak. Menurut Nasihuddin Syatori dan Ghazali 2012, pengambilan sampel yang tidak diacak yaitu sampel yang dipilih atas pertimbangan tertentu. Dengan pertimbangan bahwa Bapak Mursyidin sebagai responden yang dipilih adalah petani pertama yang menanam manggis dengan lahan paling luas yaitu 2 hektar di antara petani lainnya yang ada di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Rancangan analisis data. 1. Net B per C atau Net Benefit Cost Ratio. Usaha tani manggis dapat dikatakan menguntungkan atau profitable apabila nilai Net B per C lebih dari 1. 2. Net Present Value. Net present value merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya yang telah di present value-kan. Dalam kriteria ini dikatakan bahwa proyek yang dipilih apabila nilai NPV atau net present value lebih besar dari 0. 3. Internal Rate of Return atau IRR. Suatu proyek layak diusahakan bila nilai IRR yang dihasilkan lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang berlaku atau social discount rate, karena menunjukkan bahwa modal proyek akan lebih menguntungkan bila didepositkan di bank dibandingkan bila digunakan untuk menjalankan proyek. 4. Payback period merupakan jangka waktu atau periode yang diperlukan petani untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk berinvestasi melalui usaha tani manggis. Berikut di bawah ini merupakan rumus Net B per C atau Net Benefit Cost Ratio. Di bawah ini merupakan rumus Net Present Value atau NPV. Di bawah ini merupakan rumus Internal Rate of Return atau IRR. Di bawah ini merupakan rumus Payback Period. Analisis kelayakan usaha tani manggis. 1. Biaya investasi. Biaya investasi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sebelum usaha tani manggis itu berjalan. Biaya investasi dalam usaha tani manggis yang dikeluarkan terdiri dari sewa lahan,
pembelian bibit, manggis, pembelian pupuk kandang, pembelian peralatan, dan biaya tenaga kerja. Total biaya investasi 2 hektar yang dikeluarkan responden sebesar Rp10.383.611. Biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya rutin yang digunakan oleh responden dalam melakukan usaha tani manggis. Biaya ini meliputi sewa lahan, pembelian pupuk, pembelian obat-obatan, dan biaya tenaga kerja. Total biaya operasional yang digunakan dalam usaha tani manggis 2 hektar yang dilakukan oleh responden yaitu sebesar Rp60.393. Penerimaan atau benefit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani bahwa jumlah rata-rata hasil panen yang diperoleh petani manggis adalah 3.876,9 kg per hektar. Analisis kelayakan finansial. 1. Net present value. Jumlah Rp10.383.611. 2. NPV 9%. Jumlah 1,117. 3. Net benefit of cost ratio atau net B per C dan internal rate of return IRR. Jumlah 11%. NPV menunjukkan bahwa nilai NPV sebesar Rp10.383.611. Berarti responden memperoleh keuntungan pada tingkat bunga 9% sebesar Rp10.383.611. Menurut Husain dan Muhammad pada tahun 2008, suatu proyek dikatakan layak diusahakan jika nilai NPV-nya lebih dari 0. Jadi dapat disimpulkan, usaha tani manggis yang diusahakan seorang petani di Dusun Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran layak diusahakan karena nilai NPV-nya lebih dari 0. Nilai net B per C. Nilai net B per C sebesar 1,13. Ini berarti setiap 1,00 modal yang ditanam pada usaha tani manggis akan memperoleh manfaat sebesar 1,13. Menurut Husain dan Muhammad 2008, suatu proyek dikatakan layak diusahakan jika nilai net B per C lebih dari 1. Jadi dapat disimpulkan, usaha tani manggis yang diusahakan seorang responden petani di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran layak diusahakan karena nilai net B per C-nya lebih dari 1. Nilai IRR. Nilai IRR yang diperoleh yaitu sebesar 11%. Berarti tingkat bunga bank maksimum yang mampu dibayar oleh responden sebesar 11% panen per tahun atau lebih besar dari tingkat bunga 9%. Menurut Husain dan Muhammad 2008, suatu proyek dapat dikatakan layak diusahakan jika nilai IRR lebih dari bunga bank. Jadi dapat disimpulkan, usaha tani manggis yang diusahakan seorang responden petani manggis di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran layak diusahakan karena nilai IRR-nya lebih besar dari bunga bank yang berlaku, yaitu 9%. Payback period. Payback period dapat diartikan sebagai jangka waktu pengembalian modal yang diinvestasikan dari suatu proyek. Perhitungan payback period dengan menghitungkan net benefit kumulatif karena benefit yang dihasilkan dalam kegiatan proyek usaha tani tidak sama setiap tahunnya. Jangka waktu pengembalian modal yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha tani manggis pada seorang responden petani di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran yaitu 13 tahun 1 bulan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.